Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus segenap para anak cucu Rasulullah. Yang saya cintai, yang saya muliakan guru kita Al-Habib Abdullah Al-Abbas, Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsyi, beserta seluruh para habaib-habaib yang lain yang saya cintai, yang saya muliakan Mudirul Ma'had, pimpinan pondok pesantren beserta pimpinan Majlis Ta'lim Salawat Dalailul Khairat beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kita duduk di sini rutin membaca Dalailul Khairat, yang dimana Dalailul Khairat dikarang oleh Al-Imam Al-Jazuli. Imam Al-Jazuli, Al-Jazuli itu adalah laqab beliau, nisbat penyandaran Al-Jazuli diambil dari daerah kelahiran beliau, yaitu daerah Jazul yang berada di pinggiran pantai daerah Maghrib. Beliau adalah ulama besar yang dimana thariqah beliau adalah thariqah Syadiliyah, yaitu thariqah Al-Imam Al-Syekh Abil Hasan Al-Syadili, yang dimana Dalailul Khairat berisi kumpulan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dikatakan dalam hadis qala Rasul, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat engkau kepada Allah, apa salawat engkau kepada Rasulullah dibawa oleh malaikat di hadapan kuburnya Nabi Muhammad. Malaikat berkata, ya Rasulullah, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, fulanah binti fulan, disebutkan kamu punya nama satu persatu di hadapan kuburnya Rasulullah. Mereka bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Bawa salawat mereka menghadap Allah. Dibawa kau punya salawat menghadap Allah. Kata malaikat, ya Allah, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, fulanah binti fulan, mereka bersalawat kepada kekasihmu Muhammad. Apa kata Allah? Akan aku ciptakan dari setiap satu huruf dari salawat yang mereka baca, satu huruf dari salawat yang mereka baca. Contoh, kita bersalawat, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, ya Rabbi, ya satu huruf, alif satu huruf, ra satu huruf, ta satu huruf, ya satu huruf, ya Rabbi 5 huruf. Dari setiap satu huruf, kata Allah, aku ciptakan 360 malaikat yang memiliki 360 kepala. Setiap kepala memiliki 360 wajah. Setiap wajah memiliki 360 mulut. Setiap mulut memiliki 360 lidah. Setiap lidah memohon ampun atas dosa-dosa orang yang bersalawat tersebut. Oleh karenanya, jangan pernah engkau keringkan kau punya lidah daripada bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kadar kedekatan kita dengan Nabi di akhirat itu menurut kadar banyaknya kita di dunia bersalawat kepada Rasulullah. Semakin banyak salawatmu kepada Rasulullah di akhirat, semakin engkau dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, kita duduk di ini majlis dalam rangka tahun baru Islam, yaitu kita bersyukur kepada Allah atas masuknya tahun baru Islam 1440 Hijriah. Hadirin, sedikit saya jelaskan tentang asal usul daripada penetapan tahun baru Hijriah. Di dalam kitab Tarikh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab Tarikh Al-Imam Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah, dijelaskan juga dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala karangan Al-Imam Az-Zahabi, bahwasanya orang Arab jahiliyah sampai di zaman Rasulullah, sampai di zaman Sayyidina Abu Bakar, sampai di zaman Sayyidina Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah di tahun kedua, itu umat Islam tidak punya tahun. Mereka pakai kalender Qamariyah. Mereka tahu Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, tapi tidak ada tahun. Sehingga
waktu itu mereka menamakan tahun sesuai dengan kejadian terbesar yang terjadi sepanjang tahun. Contoh, ada namanya Amul Fil, tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Wa summiya Amul Fil li'anna Malik al-Habasya ja'a ila al-Makkah ma'a jayshan wa kana fihi filun adim li hadmil Ka'bah. Dinamakan tahun gajah karena Raja Habasyah datang ke Makkah bawa pasukan yang membawa gajah yang besar untuk menghancurkan Ka'bah. Sepanjang tahun itu kejadian paling besar adalah datangnya pasukan gajah ke Makkah. Makanya tahun tersebut dinamakan tahun gajah. Ada namanya Sanatul Idni. Kenapa dinamakan Sanatul Idni? Karena pada tahun tersebut kejadian terbesar, yaitu sepanjang tahun itu Nabi Muhammad dan sahabat diperintahkan untuk hijrah. Ada namanya Sanatul Amri, tahun perintah. Kenapa dinamakan Sanatul Amri? Karena kejadian terbesar sepanjang tahun tersebut Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang musyrik. Ada namanya Sanah Tajdidul Ka'bah, tahun renovasi Ka'bah, tahun pembaharuan Ka'bah. Kenapa dinamakan tahun renovasi Ka'bah? Karena kejadian terbesar sepanjang tahun itu Makkah banjir, sehingga ada beberapa bagian Ka'bah yang rusak, kemudian diperbaharui dan direnovasi. Terus ada namanya Sanatul Tamhis, ada namanya Sanatul Zilzal, ada namanya Sanah Fathul Makkah, terus sampai di zaman Khalifah Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah. Di tahun kedua beliau menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari yang ketika itu menjadi gubernur di Basrah. Sebagaimana dalam kitab bunyinya seperti ini: innahu ya'tina min amiril mu'minin kitaban maktub fihi Sya'ban walam na'rif ayu syai'in na'mal ahuwa Sya'ban al-madi Sya'ban al-'am atau Sya'ban istiqbal. Dalam kitab dijelaskan, telah datang, sesungguhnya datang kepada kami sebuah tulisan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tulisan itu, surat itu tertulis di dalamnya bulan Sya'ban, tapi nggak ada tahunnya, dan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Apakah Sya'ban di sini Sya'ban tahun kemarin, Sya'ban tahun sekarang, atau Sya'ban tahun depan? Karena umat Islam nggak punya tahun ketika itu, jadi bingung, Sya'ban tahun kemarin, Sya'ban tahun sekarang, atau Sya'ban tahun depan. Ketika Khalifah Umar bin Khattab mendengar kabar tersebut, maka beliau berkata, "Bo'u linnas syai'an li'arifunahu." Letakkan bagi manusia sesuatu yang dimana dengan sesuatu itu mereka bisa mengenal. Maksudnya bikin kalender buat umat Islam. Fa'istasyara Umar ma'al ashab. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab bermusyawarah bersama para sahabat untuk menetapkan tahun bagi umat Islam. Ada sahabat yang usul, bagaimana kalau tahun umat Islam diambil dari lahirnya Nabi Muhammad. Ada lagi yang usul, bagaimana kalau diambil dari wafatnya Nabi Muhammad. Ada lagi yang usul, bagaimana kalau diambil dari mulai Muhammad diangkat menjadi Nabi. Ada lagi yang usul, banyak usulan. Dari sekian banyak usulan, yang diambil adalah usulan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Tetapkan tahun bagi umat Islam, mulai dari umat Islam, mulai dari Nabi, mulai dari kita meninggalkan negeri berhala. Maksudnya apa? Mulai dari hijrah. Makanya dinamakan tahun Hijriah, diambil dari kata hijrah dan ditetapkan dari hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad. Maka ketika berbicara tentang tahun baru Islam, tidak akan pernah bisa dilepaskan daripada hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad. Terus, apa itu hijrah? Para ulama berbeda pendapat tentang hijrah. Pertama, Imam Suyuti. Imam Suyuti qala al-hijrah intiqal an syai' ila syai'. Imam Suyuti berkata hijrah itu pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Al-Imam Qurtubi qala al-hijrah intiqal min mawdi' ila mawdi' wa qasdu tarkil awal itharan litsani. Al-Imam Qurtubi berkata hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan menyengajai, punya maksud, punya tujuan meninggalkan tempat yang pertama menuju tempat yang kedua. Al-Imam Al-Mujahid qala al-hijrah tarku diyarahum in khafan fitnah wal ittidari fi dzatillah. Imam Al-Mujahid berkata hijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan rumahnya, kampung halamannya,
Kenapa? Untuk menjaga dirinya dari fitnah, kerusakan dan penindasan. Sebagaimana datuk kami Muhajir ilallah Ahmad bin Isa Ar-Rumi, beliau tinggalnya di Irak, Dusyauka wasatwa warriasa. Beliau adalah orang yang punya kekuatan, punya harta, punya banyak uang, tetapi beliau tinggalkan semua. Beliau bawa anak cucunya pergi ke Hadramut. Kenapa? Untuk menghindari fitnah, penindasan dan kezaliman. Nah, adapun intinya, sebenar-benarnya makna hijrah, sebetul-betulnya makna hijrah adalah yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Apa kata Nabi tentang hijrah? Al-muhajir man hajara ila ma nahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah baginya. Allah larang mabuk, kamu gak mabuk, berarti kamu orang yang berhijrah. Allah larang nyolong, Allah larang mencuri, kamu tidak mencuri, kamu tinggalkan perbuatan dosa, berarti engkau orang yang berhijrah. Allah larang zina, engkau tidak berzina, berarti engkau orang yang berhijrah. Oleh karenanya, di tahun baru yang mulia ini, saudara-saudara, hijrahlah kita. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. 1439 Hijriah telah berlalu, sekarang masuk tahun baru. Oleh karenanya, waktu yang telah berlalu kemarin, detik-detik, menit-menit, jam-jam, hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun yang telah berlalu, waktu yang telah berlalu bukanlah milik kita. Menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun yang akan datang juga bukan milik kita. Waktu yang telah berlalu bukan milik kita, waktu yang akan datang bukan milik kita. Terus kapan waktu milik kita? Sekarang adalah waktu milik kita, bukan kemarin, bukan besok. Sekarang waktu milik kita. Maka jangan pernah engkau menunda-nunda di dalam berbuat kebaikan. Mau sholat, entar aja besok. Mau ibadah, entar aja besok. Mau ke masjid, entar aja besok. Mau ngaji, entar aja besok. Mau salawatan, entar aja besok. Mau puasa sunnah, entar aja besok. Mau haji, entar aja tahun depan. Sekarang mabok aja dulu. Sekarang nongkrong aja dulu. Sekarang pakai rok mini aja dulu. Besok baru pakai jilbab. Sekarang maksiat dulu. Besok baru tobat. Besok, besok, dan besok. Besok bukan waktu milik kalian. Sekarang ini waktu milik kalian, bukan besok. Oleh karenanya jangan engkau tertipu, saudara-saudara. Kemarin bukan milik kalian, besok bukan milik kalian, sekarang milik kalian. Maka beribadahlah engkau, taatlah engkau, patuhlah engkau, takutlah engkau kepada Allah, seakan-akan engkau akan mati besok. Saudara-saudara, kita semua pasti mati. Saya mati, kalian mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang bernyawa pasti akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Kullu syai' khaliq illa wajhah. Segala sesuatu zat wujud apapun akan hancur kecuali Allah. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Syarat mati tidak harus tua, saudara-saudara. Syarat mati tidak harus sakit. Berapa banyak orang di tengah-tengah kalian, mereka sehat tapi mereka mati. Saya tanya masyarakat sini semua, jawab yang keras. Di tengah-tengah kalian ada orang sehat, nggak sakit, terus tahu-tahu mati. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Di tengah-tengah kalian orang masih muda, belum tua, masih muda, tetapi dia mati. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Tidak cukupkah itu jadi pelajaran bagi kita bahwasanya kematian itu datang tanpa pemberitahuan? Kalau kematian datang itu kita tahu mah enak, saudara-saudara. Oh, saya mati tanggal 23 tahun depan. Ya udah, sekarang maksiat, nanti tanggal 21-nya saya tobat. Kalau kematian itu datang dengan pemberitahuan, kematian datang tanpa pemberitahuan, maka jangan engkau tertipu. Ad-dunya sa'ah. Kata Imam Syafi'i, dunia ini cuma sesaat. Dunia ini cuma sekejap. Manfaatkan kau punya waktu dan sebaik-baiknya. Dalam ibadah jangan tarsok-tarsok, al-bidar, bergegaslah, bersegeralah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kematian datang tanpa pemberitahuan. Ada satu anak muda, dia khalwat, dia pergi di atas gunung menyendiri. Kemudian dia punya nazar. Nazarnya apa? Ya Allah, saya kalau ketemu iblis, saya mau caci maki iblis. Saya mau laknat itu iblis. Ini saya punya nazar. Akhirnya Allah kabulkan.
dia ketemu sama iblis. Ketika sudah ketemu iblis, dia caci maki. Iblis, anta mal'un. Iblis, kamu ini terlaknat, kamu kurang ajar, kamu sesatin manusia, kamu jurumuskan manusia. Jawabannya iblis apa? Kasihan kamu. Kamu masih muda, tapi udah ibadah kayak begini, udah kholwat, udah uzlah. Padahal saya lihat umur kamu masih 30 tahun lagi. Udah iblis pulang. Cuma itu jawabannya iblis. Dia mikir, waduh, umur saya masih 30 tahun lagi, kata iblis. Berarti saya bisa 10 tahun maksiat, 20 tahun baru kholwat lagi, baru ibadah lagi. Dia keluar dari tempat kholwatnya. Dia maksiat, dia zina, dia mabok, dia berjudi, dia berbuat dosa. Nggak tahunya besoknya langsung dia mati, nggak nyampe 30 tahun, saudara-saudara. Tertipu dengan iblis. Oleh karenanya, manfaatkan waktumu. Kullu nafasin min anfasik kal jauhar la tukawwam bil ghimam. Setiap nafas yang keluar dari jiwamu, kata Imam Ghazali, itu adalah permata yang tidak ada nilainya. Permata yang tidak ada harganya. Apa yang kamu mau cari di dunia? Mau cari apa? Pangkat, jabatan, bisa kamu dapatkan. Mau cari apa? Jadi presiden, bisa kamu dapatkan. Mau cari apa? Uang segudang, bisa kamu dapatkan. Mau cari apa? Emas segunung, bisa kamu dapatkan. Mau cari apa? Istri yang cantik, bisa kamu dapatkan. Suami yang tampan, bisa kamu dapatkan. Rumah yang mewah, bisa kamu dapatkan. Mobil yang mewah, bisa kamu dapatkan. Apa aja bisa kamu dapatkan di dunia ini. Tetapi waktu, umur, kamu mau cari di mana? Di tukang pulsa jualan umur, di Indomaret jualan waktu. Tidak ada, saudara-saudara. Bapak ibu kamu, anak istri kamu, kekasih kamu, sahabat kamu tidak bisa memberikan walaupun 1 menit daripada umurnya kepada kamu. Oleh karenanya jangan sia-siakan kau punya waktu. Lihat bagaimana orang-orang soleh memanfaatkan waktunya untuk beribadah. Mereka tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Contoh, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu. Beliau pernah dikasih jam tangan oleh muridnya. Ketika dikasih jam tangan sama murid, lama nggak beliau pakai, jam tangannya rusak. Muridnya tanya, Habib, mana jam tangan yang dulu saya kasih? Oh, rusak. Coba saya lihat, Beb. Dilihat, oh ini bukan rusak, Beb. Ini baterainya habis, jadi harus Habib ganti. Apa jawab beliau? Maaf, saya tidak punya waktu untuk mengganti baterai jam tangan. Ganti baterai jam tangan paling 2 menit. Tapi beliau tidak mau habiskan waktu 2 menitnya untuk mengganti baterai jam tangannya. Al-Imam Abu Hatim radhiyallahu anhu. Beliau kalau lagi ngajar, Imam Abu Hatim kalau lagi ngajar, itu makan roti. Makan roti, itu roti dicelup dulu. Dicelup baru langsung dimakan, langsung ditelan, nggak pakai dikunyah. Muridnya tanya, ya Imam, kenapa kamu makan roti itu kok langsung ditelan? Kok nggak dikunyah dulu? Apa jawab beliau? Saya tidak mau menghabiskan waktu untuk mengunyah makanan. Lebih baik langsung saya telan. Agar apa? Agar waktu untuk mengunyah makanan itu bisa saya pakai untuk mengajar kalian. Lihat, makanya kami punya guru dulu saya waktu di pondok. Kita punya guru namanya Al-Habib Al-Ustadz Muhammad bin Idrus Al-Haddad. Beliau ngajar balaghah, beliau ngajar mustalah hadis. Itu beliau kalau ngajar, di sini tempat duduk beliau di bawah. Itu pintu masuk kelas, pintu masuk di sana. Itu baru masuk pintu kelas udah ngomong, hayya aulad, iqra'u du'a qabla ta'lim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima. Sambil jalan dari pintu. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa wal ibada wal istifada wa hatta la tamassuki bi kitabi rabbi sunnati rasulillah ibtiqa wa ja'ala bi qurbi wa thabi subhanahu wa ta'ala. Duduk, qala muallif. Baca doanya mulai dari masuk pintu. Kenapa? Tidak mau membuang waktu sia-sia dari mulai masuk pintu sampai tempat duduk. Tidak mau dibuang sia-sia, dipakai untuk baca doa sebelum belajar, sehingga duduk langsung buka-buka kitab. Keadaan para ulama, orang-orang saleh seperti itu. Ada satu orang syekh pengen makan ikan. Dia udah dapat ini ikan, mau digoreng, datang waktunya sholat. Mau digoreng, datang waktunya puasa.
Apa? Mau digoreng datang waktunya taklim, mau digoreng datang waktunya murojaah, mau digoreng datang waktunya mutalaah, mau digoreng datang waktunya hifdzul mutun, mau digoreng datang waktunya tahajud, mau digoreng datang waktunya tadarus Quran, mau digoreng datang waktunya subuh, mau digoreng datang waktunya ngajar, mau digoreng datang waktunya duha, mau digoreng datang waktunya baca Quran, mau digoreng datang waktunya zuhur, mau digoreng datang waktunya munajat, mau digoreng datang waktunya asar, mau digoreng datang waktunya baca hizib, mau digoreng datang waktunya baca irul latif, mau digoreng datang waktunya maghrib, mau digoreng datang waktunya isya. Terus itu ikan terbiar selama 3 hari 3 malam. Akhirnya apa kata beliau? Aku makan itu ikan mentah-mentah dalam keadaan busuk karena tidak punya waktu untuk menggoreng ikan tersebut. Seperti itu keadaan orang-orang saleh. Begitu bernilai dan berharganya waktu bagi mereka. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di dalam kitabnya beliau berkata, aku pernah menemukan catatan tangan seorang wanita dari Qabilah Al-Amudi. Itu wanita menulis dengan tangannya syarah kitab Minhajnya Al-Imam An-Nawawi. Jadi ini perempuan nyarahin kitab Minhaj Imam Nawawi. Di akhir tulisan dia memberikan ta'liq, dia memberikan komentar. Apa komentarnya ini perempuan? Tolong kasih uzur kalau ada kata-kata yang salah. Kenapa? Karena aku menyusun ini kitab dalam keadaan menyusui anak-anak. Coba kamu bayangkan lagi nyusuin anak, nggak mau waktunya terbuang sia-sia, dipakai untuk nyarahin kitab, saudara-saudara. Saya dan kalian, kita, berapa detik, berapa menit, berapa jam, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun waktu yang telah kita sia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh karenanya, pada tahun baru yang mulia ini, hijrahlah kita. Hijrah dari apa? Dari kebodohan menuju kepintaran. Hijrah dari apa? Kehinaan menuju kemuliaan. Hijrah dari apa? Hijrah dari kemiskinan menuju kekayaan. Hijrah dari apa? Dari kemalasan menuju mujahadah. Hijrah dari apa? Dari perbuatan dosa menuju perbuatan taat. Hijrah dari apa? Dari maksiat menuju perbuatan taat. Hijrah dari apa? Dari banyak dosa menuju taubat, menuju pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dari apa? Hijrah dari presiden lama menuju presiden baru, saudara-saudara. Jadi jangan tahun kemarin dan tahun sekarang sama. Kalau tahun kemarin dan tahun sekarang sama, berarti kita tidak mendapatkan keberkahan. Tahun kemarin sholatnya bolong-bolong, tahun sekarang sholatnya sempurna, berarti dapat keberkahan. Tahun kemarin sholat wajibnya sempurna, tahun sekarang sholat wajibnya sholat tahun kemarin sholat wajibnya sempurna, tapi sholat sunnahnya nggak sempurna. Tahun sekarang sholat sunnahnya sempurna, berarti mendapatkan keberkahan. Sebab kenapa? Al-barakah, keberkahan itu bukan bertambahnya waktu, bukan bertambahnya harta, bukan bertambahnya pangkat, bukan bertambah jabatan. Al-barakah tuzidukum fit ta'ah. Barakah itu bertambahnya ketaatanmu, kepatuhanmu, ketundukanmu, rasa takutmu, kecintaanmu kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Kalau tahun kemarin dan tahun sekarang sama, tidak ada peningkatan, tidak ada, sama saja, berarti kita tidak mendapatkan keberkahan. Ini pertama yang saya sampaikan. Dan yang terakhir, saya tidak bisa lama karena asam lambung saya lagi udah seminggu ini sakit terus. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali radhiyallahu anhu. Beliau adalah pengarang ilmu nahwu. Beliau punya guru Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, Abu Aswad Ad-Du'ali pernah berwasiat. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Abu Aswad Ad-Du'ali. Apa kata beliau? Al-muluk hukamun 'alan nas. Para raja, para penguasa, yakni as-salatin, al-umara, al-muluk, para raja, para penguasa, presiden, tentara, polisi, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, mereka hukamun 'alan nas. Mereka yang mengatur manusia.
mereka yang mengatur rakyat, mereka yang mengatur masyarakat, mereka yang mengatur negara. Terus siapa yang bisa mengatur mereka? Siapa yang bisa mengatur penguasa? Al ulama hukamun alal muluk. Para ulama, para ustaz, para kiai, para habaib, orang-orang soleh, mereka yang bisa mengatur para penguasa, mereka yang bisa mengatur para pejabat. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam riwayat diceritakan, yakni khiyarul muluk alladzina ya'tunal ulama. Sebaik-baiknya seorang raja, sebaik-baiknya seorang presiden, yaitu seorang presiden yang mendatangi ulama. Sebaliknya, wasyirarul ulama, paling buruknya ulama, paling bangsatnya ulama, paling bejatnya ulama, paling buruknya ustadz, kiai, habib, siapa? Alladzina ya'tunal umara. Mereka para ulama yang mendatangi para pejabat, mendatangi para penguasa. Tapi ada tapinya. Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, beliau berkata, an-nahyu fi dzalik laisa bi'itlaqih. Larangan mendatangi penguasa di sini itu tidak mutlak berlaku. Maksudnya ulama hina, seburuk-buruknya ulama yang datang ke pejabat itu yang seperti apa? Bihaqqi yatlubud dunya, yaitu ulama yang datang ke pejabat dengan tujuan mencari dunia, cari harta dengan tujuan perut. Wa imma biqasdin nasiha wal irsyad wa yadulluhum 'alal huda wat tuqa. Kalau ulama mendatangi pejabat, datang ke istana, datang ke pemerintah, dekat dengan pemerintah dengan tujuan memberikan nasihat, memberikan petunjuk, menunjukkan itu pejabat kepada kebenaran, menunjukkan itu pejabat kepada kebaikan, maka ini ulama tidak termasuk dalam seburuk-buruknya ulama tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, dalam riwayat dijelaskan, khairul muluk malikun yasduru an ra'yil ulama. Sebaik-baiknya seorang raja, ibarat sekarang presiden, sebaik-baiknya seorang presiden adalah presiden yang keputusannya timbul dari ijtihad para ulama, yaitu seorang presiden yang bersandar kepada pendapat para ulama, ra'i kepada pandangan para ulama, fatwa para ulama. Sebaliknya, wasyarrul ulama, paling buruknya ulama, alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk. Seburuk-buruknya ulama adalah ulama yang menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan para penguasa. Ilmunya betul, tapi ilmunya dipakai untuk mengikuti kemauan penguasa. Penguasa bilang A, walaupun A itu salah, bagaimanapun ini ulama dengan ilmunya dia pakai dalil untuk membenarkan yang salah dari pejabat tersebut. Ini ulama, dia pakai ilmunya, ini pejabat salah, pembohong, pendusta, seumpama. Bagaimanapun caranya itu ulama akan mengeluarkan dalil untuk membenarkan yang salah dan untuk menghakkan yang batil dari para ini penguasa, dari para ini pejabat. Nah, ini adalah seburuk-buruknya ulama. Inti dari tiga tadi yang saya katakan adalah besok 2019 hanya ada dua pilihan. Pertama, yaitu ulama pilihan presiden, ulama yang diatur presiden. Kedua, presiden yang dipilih ulama, presiden yang diatur ulama. Nah, saya mau tanya sama masyarakat di sini, kira-kira besok 2019 mau pilih yang satu apa yang dua? Dua. Kurang keras. Yang satu apa yang dua? Dua. Yang satu apa yang dua? Dua. Yang satu ulama dipilih presiden, ulama diatur presiden, ulama diatur partai. Yang kedua, presiden diatur ulama, presiden ikut pendapat ulama. Satu dan dua, mana yang lebih baik? Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih baik? Kemarin telah digelar ijtima ulama yang kedua, saudara-saudara.
ulama, ustadz, kiai, habaib yang hadir ijtima kemarin saya ikut. Itu bukan ustadz, kiai, habib amplop, bukan. Bukan ustadz, kiai, habib besek, bukan. Bukan ustadz, kiai, habib yang bisa disogok, yang bisa disuap, yang bisa diperjualbelikan, bukan. Yang hadir kemarin di ijtima adalah ustadz, kiai, habaib yang selama ini istiqamah menyampaikan kebenaran. Wah, mereka datang dari pelosok Indonesia, ada dari Aceh, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatera, mereka datang pakai pesawat, ongkos sendiri, biaya sendiri, yang hidup di hotel bayar sendiri, yang makan beli sendiri. Tidak ada satu partai pun, satu calon pun yang membiayai ijtima ulama 1 dan 2 kemarin, saudara-saudara. Akhirnya para ulama memberikan 17 syarat, 17 integritas. Prabowo datang, kemudian dia menyetujui, dia tanda tangan, dia mau nurut, taat sama ulama, mau diatur sama ulama. Oleh dengannya para ulama memberikan hasil keputusan bahwasanya dari hasil ijtima pada 2019 besok kita akan memilih pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno, saudara-saudara. Oleh karenanya suara-suara kalian besok 2019, suara-suara kalian yang akan menentukan apakah Indonesia akan menjadi Indonesia yang baik atau Indonesia yang buruk, Indonesia yang bagus atau Indonesia yang rusak. Suara kalian yang akan menentukan apakah besok ke depan Indonesia akan menjadi akan mendapatkan pemimpin yang baik atau pemimpin yang buruk, pemimpin yang adil yang mensejahterakan rakyat atau pemimpin yang mensejahterakan partai politiknya. Suara kalian yang akan menentukan besok akan mendapatkan pemimpin yang tidak bisa diatur oleh negara asing atau mendapatkan pemimpin yang menjadi kacung-kacung negara asing. Jadi bukan siapapun pemimpinnya, pemenang tetap pemenang, pecundang tetap pecundang, tidak. Tetapi suara-suara kalian yang menentukan apakah kita akan mendapatkan pemimpin yang menjadi pemenang atau pemimpin yang akan menjadi pecundang. Oleh karenanya, saudara-saudara, kalau kalian ingin besok 2019 Indonesia menjadi negara yang maju, makmur, sejahtera bangsanya, rakyatnya, menjadi negara yang mengelola kekayaan alamnya sendiri, menjadi negara yang tidak tunduk kepada Amerika, menjadi negara yang tidak tunduk kepada negara-negara lain, menjadi negara yang berdiri sendiri, berdaulat sendiri, negara yang mengelola ekonominya sendiri, menjadi negara yang disegani, ditakuti oleh negara-negara lain. Jikalau kalian ingin besok Indonesia menjadi negara yang mensejahterakan rakyat, memakmurkan rakyat, menyenangkan rakyat, menjadi negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, menjadi negara yang menjunjung ayat suci di atas ayat konstitusi, menjadi negara yang tidak ada lagi kriminalisasi ulama, menjadi negara yang tidak merugikan agama Islam, menjadi negara yang melindungi berbagai suku dan agama yang ada di Indonesia. Kalau kalian ingin 2019 Indonesia menjadi negara yang menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kalau itu yang kalian inginkan, maka saya sampaikan kepada kalian, wahai para kepala-kepala keluarga, jadikan rumah-rumah kalian, wahai para tokoh masyarakat, jadikan kampung kalian, desa kalian, kota kalian, wahai para ulama, para santri, jadikan pondok-pondok pesantren kalian, majelis-majelis taklim kalian, majelis zikir kalian, majelis sholawat kalian, jadikan ladang dakwah kalian, jadikan panggung-panggung ceramah kalian sebagai posko-posko yang memenangkan calon yang diusung ulama, yaitu Prabowo dan Sandiaga Uno. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tanya semua yang ada di sini, besok 2019 mau ikut ulama atau tidak? Mau ikut ulama atau tidak? Besok 2019 mau ikut siapa? Oh, orang sini ini kayaknya pendukung Jokowi semua ya. Kok nggak ada suaranya?
Kok nggak ada suaranya? Mana suaranya ini? Ah, kok kayak banci semua kamu ini? Saya teriak-teriak, kalian nggak ada suaranya. Saya tanya sekali lagi, besok 2019 mau ikut siapa? Mau ikut siapa? Mau berada di bawah komando siapa? Mau berada di jalan siapa? Mau berada di bendera siapa? Berarti 2019 ganti. 2019 saya tanya semua jamaah di sini, 2019 mau ganti presiden atau tidak? Ganti atau tidak? Ganti atau tidak? Ganti atau tidak? Lebih kenapa harus diganti? Ya, presiden pendusta, presiden pembohong, presiden pengkhianat, presiden yang menjadi kacung partai, presiden yang hidup senang, hidup kenyang di saat rakyat susah, di saat rakyat pengangguran, di saat rakyat kelaparan. Presiden seperti itu harus diganti dengan presiden yang lebih baik. Saya tanya, 2019 mau pilih Jokowi atau tidak? Pilih Jokowi apa tidak? Pilih Jokowi apa tidak? Wakilnya Kiai. Pilih apa tidak? Kiai. Kiai. Wakilnya Kiai. MUI lagi. Kiai. Kiai yang kemarin joget dangdut sama biduan. Mbah joget mbah. Wakilnya Kiai, pilih apa tidak? Kiai. Habib. Jokowi ngangkat Habib jadi wakil. Pilih apa tidak? Pilih apa tidak? Habib. Kualat siap. Pilih apa tidak? Habib. Jokowi ngangkat malaikat jadi wakil. Pilih apa tidak? Pilih apa tidak? Pilih apa tidak? Lebih kenapa ya? Setinggi apapun ilmunya, mau ustadz, mau kiai, mau syekh, mau abuya, semulia apapun nasabnya, mau habib, mau syarif, mau sayyid, setinggi apapun pangkat dan jabatannya, sekaya apapun hartanya, apapun agamanya, apapun sukunya, kalau mereka diusung oleh partai pendukung penista agama yaitu PDI, maka kita umat Islam harus kita tenggelamkan, saudara-saudara. Dalilnya gampang, dalilnya. Kalau ada yang nanya dalil, bilang kenapa? Kan kiai. Jawab, idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Yang ngomong sama bukan saya, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Tasbidul Fuad. Itu panjang, saya ngambil bawah belakangnya doang. Idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Kalau pemimpinnya udah rusak, maka yang dipimpin pun akan ikut rusak. Saya tanya, partai pendukung penista agama partai apa? Jangan takut-takut. Kenapa takut-takut kamu? Jawab yang keras, partainya partai apa? Partai apa? PDI ketuanya siapa? Ketuanya siapa? Nggak Banteng. Ketuanya siapa? Nggak kedengeran siapa? Kurang keras siapa? Kurang keras. Siapa? Siapa? Pak Banteng bagus apa rusak? Bagus apa rusak? Maka walaupun orang baik yang diusung akan menjadi rusak, saudara-saudara. Sebab kenapa? Orang partai calon yang diusung, mereka ini mutabe. Tahu di sini banyak santri. Mutabe, mereka itu pengikut. Partai bilang A, walaupun berlawanan dengan batin mereka, bakal mereka nurut A. Walaupun A itu salah dan mereka tahu itu salah. Partai bilang B, mereka ikut B, walaupun Ustadz Kiai atau Habib. Sebab kenapa? Mereka pengikut. Contohnya nggak usah jauh-jauh, kejauhan nggak usah jauh-jauh. Kapitra. Kapitra itu dulu pengacaranya Habib Rizik. Bela Habib Rizik mati-matian. Tetapi setelah kemarin Kapitra diangkat menjadi caleg Dapil Riau oleh partai PDI, langsung berubah 190 derajat, langsung berlawanan dengan Habib Rizik.
Jadi idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Pimpinannya rusak, ke bawah bakal rusak. Imam Ghazali kan sudah bilang. Apa kata Imam Ghazali? Innama fasadat ar-ra'iyah bi fasadil muluk wa fasadul muluk bi fasadil ulama. Rusaknya rakyat, rusaknya masyarakat dikarenakan rusaknya para pejabat. Nah, pejabat itu yang angkat siapa? Rakyat. Maka kalau kalian salah dalam memilih pemimpin, suara kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tanya sekali lagi, semua masyarakat yang ada di sini, 2019 ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Kalau dihalangi polisi gimana? 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 Orang Bogor gimana? Hah? Kalau polisi datang menghadang, maju atau mundur? Maju atau mundur? Maju atau mundur? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Preman bayaran, preman bayaran. Lawan apa biarkan? Ormas bayaran. Lawan apa biarkan? Wih santri, lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Kemarin barusan di Tangerang Selatan kemarin dibubarin sama polisi. Sebelumnya di Surabaya, sebelumnya lagi di Riau. Di Riau preman bayaran, preman tatoan, beraninya mama emak satu orang gitu. Pancing. Buka resletingnya itu preman begitu, resleting levisnya buka, lihat jangan-jangan head itu. Beliin softtek di Indomaret tempel, itu softtek. Saya ketemu preman kayak begitu, saya kulitin tatonya itu. Beraninya sama emak-emak. Itu kalau ketemu kita orang baru maju begini, orangnya belum lari, tatonya udah lari duluan itu. Di Surabaya ormas, panser, udah gitu polisi pakai ikut-ikutan bubarin lagi. Kemarin di Tangsel polisi ikut-ikutan membubarkan. Polisi harusnya adil, betul? Harusnya adil, betul? Nggak ke kanan, nggak ke kiri. Polisi harus ada di tengah. Polisi harus jadi wasit, betul? Saya tanya, wasit boleh nggak ikut main bola? Boleh nggak? Kalau wasit ikut main bola, kira-kira penonton turun ke lapangan nggak? Wasitnya dikeroyok nggak? Dikeroyok nggak? Dikeroyok nggak? Kalian para polisi harusnya adil, ada di tengah, penegak hukum, pengayom masyarakat, bukan menjadikan masyarakat seperti binatang. Kalian harus adil. Acara 2019 ganti presiden dibubarin, 2019 tetap Jokowi dibiarin, bahkan dilindungi, bahkan dijaga. Saya tanya, polisinya adil tidak? Tidak. Adil tidak? Adil tidak? Kurang ajar apa tidak? Kurang ajar apa tidak? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Kalau mereka nggak suka dengan 2019 ganti presiden, gampang, jangan main-main bubarin, betul? Bikin aja acara lain, bikin acara 2019 tetap si cungkring, 2019 tetap si kacung, 2019 tetap si muka polos otak iblis, atau apa kek. Kita suka damai, betul? Kita nggak mau perang, betul? Kami sampaikan kepada kalian, khususnya kepolisian, polisi, kalian harus adil, jadi wasit, ada di tengah, jangan turun ke lapangan. Kami para santri demi Allah, kalau kalian polisi, preman bayaran, ormas bayaran, udah turun ke lapangan untuk ikut bermain, kami para laskar, para pendekar, para santri, para pemuda-pemuda Islam tidak akan tinggal diam. Kami akan turun ke lapangan, mengangkat senjata, melawan sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap melawan, siap berperang, siap berdarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terakhir,
kami sampaikan kepada kalian, wahai Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, para ulama, para kiai, para habaib dan umat Islam meletakkan amanah di atas pundak kalian. Betul? Kami akan berusaha sekuat tenaga, dengan usaha, dengan darah, dengan doa, dengan harta, untuk memenangkan kalian pada 2019. Dan dengan izin Allah, insya Allah kita berharap dan berdoa, amin. 2019 kalian menang, amin. Setelah kalian menang jadi, kemudian kalian khianati ulama, kalian khianati para kiai, kalian khianati para habaib, kalian khianati santri, kalian khianati umat Islam, maka demi Allah kami yang akan turunkan kalian berkeluar dari kursi kekuasaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya siap berjuang, siap berjuang, siap berjuang. Allahu Akbar. Yang terakhir, saudara-saudara, guru kita Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, ini pemerintah kurang ajar, saudara. Ini pemerintah iblis. Tidak ada henti-hentinya mereka mengkriminalisasi Habib Rizik bin Syihab. Habib Rizik dikriminalisasi di tanah airnya sendiri, sampai beliau pergi hijrah ke Makkah. Udah sampai di sana dikriminalisasi lagi baru-baru ini, yaitu dicekal, nggak boleh pergi kemana-mana, saudara. Beliau pengen kembali ke Indonesia, bahkan tidak boleh, dicekal. Pemerintah kurang ajar, pemerintah biadab. Kami sampaikan kepada kalian, khususnya kamu Jokowi, itu, kalian semua, Habib Rizik bukan hanya milik Front Pembela Islam, Habib Rizik bukan hanya milik FPI, Habib Rizik bukan hanya milik satu kelompok saja, tapi Habib Rizik adalah milik kami seluruh umat Islam. Maka kami sampaikan kepada kalian, Jokowi dan semuanya, jikalau terjadi apa-apa dengan Habib Rizik, jikalau kalian terus-terusan kriminalisasi beliau, menzalimi beliau, demi Allah, kalian bukan hanya berhadapan dengan FPI saja, tetapi kalian akan berhadapan dengan kami, umat Islam dan rakyat Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap bela beliau, siap berjuang untuk beliau, siap berdarah untuk beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah menangkan perjuangan beliau. Allah berikan umat Islam pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa memulangkan beliau dengan secara terhormat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, belum saya tutup, saya lagi bikin pondok. 11 tahun lalu saya buka majelis taklim. 4 tahun lalu saya buka pondok pesantren di daerah Kemang, Bogor. Dari 11 tahun lalu saya buka majelis, 4 tahun lalu buka pesantren. Majelis, pesantren dan diri saya haramkan untuk terima bantuan dari pemerintah. Bukan berarti kalau ada pondok majelis terima bantuan salah, enggak salah. Justru pemerintah harus ngasih buat pondok, buat majelis. Tapi ikhtiar, kehati-hatian saya memang tidak mau pondok saya itu terima bantuan dari pemerintah. Siapapun pemerintahnya, mau Jokowi, mau Prabowo, mau siapa, saya nggak mau terima. Oleh karenanya, saya harapkan seluruh hadirin yang hadir di sini untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya semuanya, siap keluarkan harta? Siap keluarkan harta? Beli HP 1 juta, 2 juta bisa. Buat pondok 1.000, 2.000, emang mau beli ciki? Semen 70.000. Oleh karenanya, saya tanya, mau kaya apa tidak? Mau kaya apa tidak?
keluarkan harta kalian. Semakin banyak kalian keluarkan harta, semakin lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti laskar semuanya mintain dari ujung sampai ujung sambil kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo semuanya. Salatullah, salam. Yang keras. Salatullah. Salatullah. Satukan jiwa, usul di depan mata, lawan dia sebagai bendera untuk agama dan negara tercinta. Kepentingan orang percaya. Maju ayo terus maju. Kami tidak bersama. Kami bersama demi Allah. Prajurit membela Rasulullah, berjuang datang Allah. Walau harus walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. Wahai para pemuda, kibarkan banjir Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari tabir. Walau bergelimang darah dalam menjadi laki di sisi Allah, mati syahid adalah hari raya. Maju ayo terus maju. Kami berjanji demi Allah, berani demi agama. Wahai prajurit membela Rasulullah, berjuang datang Allah. Walau mundur walau satu langkah, walau satu langkah. Wahai para pemuda, kibarkan panji Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari langit di jalan Allah. Maju pantang menyerah, walau bergelimang darah cara menjadi saksi di sisi Allah. Mati syahid adalah hari raya. Maju ayo terus maju. Kami berjanji demi Allah, berani demi agama. Wahai prajurit pembela